Prinsip hidup saya adalah hidup ini sangat singkat, hidup ini sementara, tidak akan lama. Saya ingin hidup yang sebentar dan sementara ini, saya ingin bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Itu akan menjadi amal jariah kita yang mungkin bisa bermanfaat buat kita ketika kita sudah meninggal nanti. Titik terendah Rafiza, awal 2020 progres kita sudah lumayan. Bahkan saya memutuskan untuk resign dari kantor. Saya memutuskan untuk resign dari kantor dan hanya mengajar dan menjalani atau ingin mengembangkan Rafiza. Dan ketika bulan April itu titik terendahnya di mana omset Rafiza itu bisa turun sampai 80%. Mitra-mitra kita yang tadinya ada sekitar 30 itu satu persatu itu banyak yang tutup. Kita mengalami kerugian yang sangat besar pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrudi. Saya adalah owner dari Rafiza Fried Chicken yang beralamat di Jalan Cemara, Grogol, Kota Depok. Semua ini berawal, kebetulan saya ini berasal dari kaum elit ya, alias ekonomi sulit gitu ya. Jadi ayah saya itu hanya seorang supir pabrik gitu ya. Sedangkan ibu saya hanya sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Jadi memang ketika masih sekolah, semenjak kecil ya, sebetulnya memang jiwa entrepreneur sebetulnya sudah mulai ada gitu ya. Karena ketika masih SD kelas 1, karena ayah saya seorang sopir, dia suka bawa mainan. Nah, mainan itu kadang saya kumpulkan, ketika banyak, suka saya jual di depan rumah. Lalu ketika SMA, saya sempat buka usaha joinan dengan teman-teman di dekat rumah. Nah, ketika itu kita rumah di Cinere, kita sempat jualan es kelapa gitu ya. Tapi memang hanya berjalan tidak terlalu lama karena memang jualan es kelapa pada saat itu kan memang bergantung musim. Ketika musim panas, alhamdulillah es kelapa kita cukup laku, tapi ketika musim hujan kita mengalami banyak kerugian gitu ya. Lalu keinginan saya untuk melanjut usaha ya sempat terhenti. Dan ketika lulus sekolah tahun 2001, kebetulan berbarengan dengan ayah saya yang pensiun dari pabrik sebagai driver atau supir. Ayah saya sudah menyampaikan bahwa Rudi kalau memang ingin nanti melanjutkan kuliah harus dengan biaya sendiri karena bapak sudah tidak bekerja lagi. Apa yang disampaikan beliau ya saya terima dengan lapang dada gitu ya. Kebetulan sekali saya juga anak bungsu saat itu. Jadi ketika lulus sekolah tahun 2001 gitu ya, dan kakak-kakak saya sudah menikah, sehingga tulang punggung keluarga beralih dari bapak saya ke saya. Karena bapak saya sudah tidak bekerja, ibu juga hanya sebagai ibu rumah tangga. Apalagi saat itu kami ini golongan KSSS ya, artinya kontrakan sangat sederhana sekali sampai susah selonjoran gitu ya. Karena saya ingat sekali dari tahun 1995 sampai 2001 kita bisa 9 kali pindah kontrakan. Dari kontrakan yang agak besar sampai kontrakan yang agak kecil. Bahkan keluarga kami sering dihina ya karena sering pindah kontrakan itu gitu ya. Tapi ya saya terima dengan lapang dada gitu. Hinaan-hinaan itu yang justru membuat motivasi lebih buat saya gitu ya. Saya lulus sekolah tahun 2001 dan saya langsung mencari pekerjaan. Melamar pekerjaan pada saat itu tidak semudah sekarang. Saat itu saya harus membeli koran pos kota dulu, lalu saya cari bagian lowongan pekerjaan, saya tulis lamaran satu persatu. Saya ingat sekali hampir 30 perusahaan saya tulis, saya datangi. Ada yang di Tangerang, ada yang di Sudirman, ada yang di Kuningan, di Mampang, Rawamangun, sampai Bekasi. Itu saya tulis lamaran dan saya datangi semua, hampir semua saya datangi, tidak ada yang saya kirim via pos gitu ya. Tetapi ya qadarullah tidak ada satupun yang dipanggil. Sekian bulan saya menganggur, akhirnya alhamdulillah saya dapat pekerjaan. Pekerjaan pertama saya adalah sebagai penjaga kantin di sebuah sekolah swasta di daerah Pondok Labu. Itu sekolah kaum elit yang sebenarnya, banyak orang-orang kaya yang sekolah di situ. Dimana uang jajan mereka itu hampir 50% dari gaji saya sebulan. Jadi gaji pertama saya adalah 200.000 satu bulan.
Dengan gaji itu ya mengaturnya memang agak sulit, karena dengan gaji itu saya harus untuk keperluan sehari-hari, untuk bayar sewa kontrakan dan sebagainya. Sekitar 2 bulan bekerja sebagai penjaga kantin. Syukur alhamdulillah akhirnya saya dapat pekerjaan lebih baik pada saat itu, ya, sebagai penjaga pramuniaga toko. Nah, itu pekerjaan formal pertama saya. Saya menjaga sebagai pramuniaga toko di Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat. Bekerja sebagai pramuniaga toko juga ternyata tidak mudah, ya, karena kita harus berdiri, ya, sebagai pramuniaga toko. Kita tidak boleh duduk, jadi bekerja selama 8 jam dan harus sebagian besar itu harus berdiri. 1 tahun setelah bekerja sebagai pramuniaga toko, saya mulai punya keinginan untuk kuliah. Impian yang selama ini mungkin tidak bisa saya raih. Saya merasa saya sudah bisa karena saya sudah bekerja. Saya izin dengan atasan di tempat kerja bahwa saya ingin kuliah. Alhamdulillah, supervisor saya pada saat itu mengizinkan, sehingga harus diatur. Nah, saya kuliah itu pagi dan kerjanya siang, karena kebetulan kalau kerja di pusat perbelanjaan mall itu ada shift pagi dan shift siang. Nah, saya kuliah mencari yang sesuai budget, ya, sesuai dengan penghasilan saya. Alhamdulillah ada sebuah kampus swasta di daerah Jakarta Timur dengan biaya yang cukup relatif terjangkau bagi saya pada saat itu. Mulailah aktivitas saya yang memang cukup melelahkan pada saat itu, karena saya tinggal di daerah Depok, saya kuliah di daerah Jakarta Timur, tetapi saya bekerja di daerah Jakarta Barat. Sehingga jam 4 subuh saya harus sudah bangun, jam 5:30 saya harus sudah jalan dari Depok, karena kebetulan saya tidak punya kendaraan bermotor, sehingga kemana-mana harus naik angkot ataupun naik bis pada saat itu. Saya ingat sekali sampai kampus itu jam 7:30 kurang, karena kampus baru masuk jam 7:30, sampai jam 12 siang saya kuliah. Dari kampus saya segera bergegas menuju ke tempat kerja. Sampai di tempat kerja sekitar jam 1:30 siang, dan jam 2 siang baru saya masuk kerja. Kerja dari jam 2 sampai jam 10. Tadi yang saya sampaikan, saya kerja harus berdiri, ya. Jadi memang terasa lelahnya luar biasa, karena dari pagi saya sudah belajar, siangnya saya harus bekerja, dan pekerjaan pun harus diri, tidak boleh duduk, sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam keluar, karena keluar berbarengan dengan satu karyawan mall yang cukup besar, sehingga di angkutan umum pun di bis ya diri lagi gitu ya. Sampai rumah sekitar jam 12, jam 1 malam saya baru tidur, dan jam 4 saya bangun lagi. Kurang lebih itulah aktivitas saya selama kurang lebih 4 tahun. Dengan gaji saat itu 600.000. Bagaimana dengan 600.000 itu? Benar-benar saya harus bisa mencukupi semua, mencukupi kebutuhan di rumah, untuk bayar sewa kontrakan, ya, karena ayah saya sudah tidak bekerja. Lalu dengan 600.000 itu juga harus cukup untuk membiayai kuliah saya. Dengan 600.000 itu juga harus cukup untuk transportasi saya sehari-hari, gitu lah ya. Sehingga memang harus banyak yang saya korbankan, ya. Salah satunya mungkin kesenangan. Selama sekian tahun saya kuliah, saya tidak pernah jajan. Dan makan sehari juga kadang bisa satu atau 2 kali. Saya ingat sekali bagaimana almarhum ibu saya menyiapkan makanan itu dari subuh, tetapi makanan itu baru saya makan sekitar jam 4 sore. Karena supaya saya bisa berhemat, gitu. Karena dengan gaji 600.000 hampir saya katakan saat itu mustahil saya bisa jajan dan sebagainya. Satu saya ingat sekali ketika gajian teman-teman kerja saya pada belanja gitu ya. Biasalah namanya rata-rata seusia dengan saya. Tapi saya sendiri yang nggak punya, tidak ada kesempatan untuk senang-senang atau belanja dan sebagainya, karena harus saya sisihkan setiap gajian itu untuk bayar sewa kontrakan, bayar kuliah dan sebagainya. Khususnya untuk transportasi saya sehari-hari. 4 tahun saya menjalani aktivitas seperti itu. Alhamdulillah tahun 2006 saya bisa lulus kuliah dengan predikat yang dengan nilai yang lumayan bagus, gitu ya. Dan di 1 tahun kemudian saya dipercaya oleh pihak alma mater kampus untuk mengabdi di kampus sebagai salah satu seorang tenaga pengajar di sana.
gitu ya. Saya mulai dari tahun 2007 saya mengajar, saya dipercaya untuk mengajar kewirausahaan dan ilmu marketing pemasaran. Selama mengajar saya hanya menyampaikan teori, tapi saya tidak paham tentang bagaimana mempraktekkan dari apa yang sudah saya ajarkan. Mengenal dunia entrepreneur di tahun 2010. Berawal dari saya yang hobi modifikasi motor, lalu ada kawan yang menawarkan saya untuk buka bengkel modifikasi motor karena prospeknya itu cukup bagus. Oh, saya tertarik. Kebetulan ada sedikit dana pada saat itu. Akhirnya kita buka bengkel modifikasi motor. Tetapi ternyata usaha itu tidak berjalan lama, tidak sampai 1 tahun, akhirnya bangkrut. Tetapi pembelajaran penting yang bisa saya dapatkan adalah ternyata jangan pernah kita berbisnis pada bidang yang tidak kita kuasain. Kebetulan saat itu memang saya tidak menguasai bisnis modifikasi motor itu seperti apa. Saya hanya punya uang dan saya menjalankan, hanya sebatas itu. Dan menyerahkan ke teman, tapi ternyata di luar harapan ekspektasi saya. Ya, tidak sampai 1 tahun, akhirnya bengkel itu bangkrut. Pada tahun 2012, gitu ya, ada beberapa teman saya menghubungi saya lagi, ya, dan mereka mengajak joinan untuk menjalani bisnis event organizer. Karena kebetulan saya memahami sedikit tentang ilmu manajemen, bagaimana mengelola sebuah perusahaan yang tidak besar, gitu ya. Akhirnya kita sepakat membentuk perusahaan itu, di mana ownernya ada 9 orang, 1 investor sebagai penanam modal, dan 8 orang yang kita menjalani aktivitas perusahaan itu. Tidak sampai 1 tahun, ternyata kita menjadi salah satu perusahaan IO yang besar, ya, karena banyak event-event yang bisa kita selenggarakan pada saat itu, ya, dari event seperti Carrefour Mudik, Giant Mudik, gitu ya, dan juga ada beberapa konser musik internasional dengan mengundang band-band Korea pada saat itu, kerjasama dengan beberapa promotor. Tapi tidak berlangsung kurang lebih dari 2012 sampai 2016. Akhirnya IO yang kita miliki bersama itu bubar. Bubar bukan karena tidak ada event atau project, ya. Bubar karena memang perusahaan itu terlalu dimiliki banyak orang. Ada 9 kepala, ada 9 owner, ada 9 kepentingan. Memasuki tahun keempat mulai ada masalah-masalah sehingga akhirnya pecah dan bubar pada tahun 2016. Beberapa teman saya membuat IO sendiri, tetapi saya sendiri akhirnya mundur, tidak berkecimpung lagi di dunia itu, karena hasil diskusi sama istri, ya sepertinya dunia itu memang bukan dunia saya, seperti itu. Lalu 2016, kita sering diskusi sama istri saya, gitu ya. Karena bagaimanapun juga, ya kita ingin punya usaha, ya. Tapi usaha apa gitu ya. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan dan karena saya seorang tenaga pengajar, saya sedikit melakukan analisis sederhana gitu ya. Akhirnya saya membuat kesimpulan, ya, setidaknya kalau saya ingin berbisnis lagi, saya ingin berbisnis yang meliputi 3 hal. 1, bisnis yang saya miliki nantinya harus meliputi semua segmen. Kenapa alasan saya seperti itu? Karena dengan meliputi semua segmen, otomatis kemungkinan produk saya laku itu besar. Artinya saya ingin memiliki bisnis yang bisnis itu disukai oleh anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, kelas menengah ke bawah sampai kelas menengah ke atas. Apalagi lagi kita tinggal di negara yang sangat besar jumlah penduduknya, ya. Kalau tidak salah hampir lebih dari 270 juta penduduk Indonesia pada saat ini. Kalau di persentase total penduduk negara ASEAN itu hampir 40%, ya, jumlah penduduk Indonesia, gitu ya. Jadi kalau kita punya bisnis dan kita menguasai
Indonesia saja itu sudah hampir sama dengan kita gabungan antara Malaysia, Singapura, Brunei, Timur Leste, Myanmar, Laos, dan Kamboja gitu ya. Pertimbangan saya pertama itu, ingin berbisnis tapi yang meliputi semua segmen. Yang kedua, saya ingin memiliki usaha atau bisnis, tetapi bisnis yang stabil. Bisnis yang tidak berdasarkan tren, bisnis yang tidak berdasarkan musim. Dulu kata saya pernah sekolah, ya saya pernah jualan es kelapa, ternyata bisnis itu sangat dipengaruhi oleh musim. Atau belakangan ini kita bisa melihat ada beberapa usaha-usaha yang sempat viral, tetapi akhirnya turun atau tutup. Ya. Karena saya ingin berbisnis yang long time, panjang, gitu ya. Makanya mencari bisnis yang stabil. Yang ketiga adalah ingin mencari bisnis yang simple. Kenapa bisnis yang simple? Karena dengan bisnis yang simple, saya bisa melakukan aktivitas yang lain. Saya memiliki waktu yang lebih banyak terhadap keluarga, ya. Karena berdasarkan pengalaman ketika saya harus bekerja dan mengajar, berangkat pagi, pulang malam, kualitas terhadap keluarga terasa sangat kurang, ya. Perhatian saya terhadap anak dan istri itu menjadi agak kurang, gitu ya. Itulah pertimbangan saya ingin mencari bisnis yang lebih simple. Hasil diskusi sama istri, akhirnya kita kepikiran untuk coba berbisnis kuliner, dan itu kulinernya adalah fried chicken. Karena saya merasa bahwa bisnis kuliner fried chicken ini meliputi 3 kategori itu. Bisnis fried chicken adalah bisnis yang meliputi semua segmen. Anak kecil suka, remaja suka, orang dewasa suka, golongan menengah ke bawah suka, golongan menengah ke atas suka. Poin kedua, bisnis fried chicken juga saya katakan stabil. Kita bisa melihat brand-brand internasional yang sudah masuk ke Indonesia seperti McD, KFC. Mereka sudah hampir 40 tahun di Indonesia dan mereka terus berkembang. Sehingga boleh saya katakan bahwa bisnis ini memang relatif stabil. Dan yang ketiga, ternyata bisnis fried chicken bagi saya memang simple. Karena yang diolah satu produk, mengolah daging ayam. Apalagi daging ayam ini konsumsinya adalah yang terbesar di Indonesia, mengalahkan konsumsi daging sapi, daging kambing, ikan, dan sebagainya. Ya. Nah, pertimbangan-pertimbangan itulah yang hasil diskusi saya dengan istri, kita sepakat ingin berbisnis kuliner fried chicken. Persoalan baru timbul ya. Lalu bagaimana caranya? Saya hanya hobi, dan anak-anak saya, istri juga suka fried chicken, tapi kita tidak bisa membuatnya. Kita berawal dari cari-cari di internet bagaimana membuat produk fried chicken. Akhirnya kita buat, cari-cari bahan dan masak. Ternyata ketika masak tidak sesuai harapan, ya. Bukan yang jadi adalah produk fried chicken, tapi cuma ayam pakai tepung, di mana itu tepungnya rata dan rasanya hambar sekali, tidak jelas. Dari situ kita terus mencari berbagai cara bagaimana kita bisa membuat produk fried chicken yang bagus. Ada sedikit dana pada saat itu, saya dengan istri akhirnya sepakat kita coba franchise fried chicken. Ada sebuah brand, kita ikut franchise, dan alhamdulillah kita buka outlet pertama kita saat itu di daerah Limo. Kita franchise ke orang lain dan berjalan kurang lebih 1 tahun. Dan lagi-lagi belum sesuai harapan, gitu ya. Penjualannya tidak terlalu maksimal. Kita juga punya karyawan, kebutuhan rumah tangga saya juga tinggi, gitu ya. Akhirnya berjalan kurang lebih 1 tahun, akhirnya itu kita jual franchise tersebut. Tetapi keinginan saya untuk berbisnis fried chicken itu tidak pudar. Apalagi kita sudah punya pengalaman, kita punya franchise fried chicken. Akhirnya kita bisa menemukan formula yang tepat dengan saya banyak belajar ke banyak orang, gitu ya. Dan akhirnya pada awal 2018 kita punya keinginan untuk membuka lagi usaha fried chicken, tapi dengan menggunakan brand sendiri. Permasalahan baru timbul lagi karena kita tidak memiliki modal yang cukup, ya. Alhamdulillah saat itu ada teman saya ketika SMP, dia menghubungi saya, kita ngobrol-ngobrol
ketika ngobrol ketemu, saya sekalian presentasi secara lisan. Saya menyampaikan ke sahabat saya itu bahwa bisnis fried chicken ini memiliki prospek yang bagus. Dan ternyata dia cukup tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Ya. Sehingga pada saat itu dia mau mengeluarkan uang yang cukup lumayan, ya, sekitar 30 juta pada saat itu untuk membuka outlet pertama kami. Dan untuk brand, saya sampaikan ke dia, brand kita itu adalah namanya Rafiza. Jadi Rafiza itu adalah penggalan antara nama anak saya dengan nama anak kawan saya itu. Dan dia setuju dengan brand itu, dan dia menyampaikan memberikan modal kepada saya, dan dia mempercayakan kepada saya untuk mengelola modal yang sudah dia berikan. Jadi dia sebagai investor pasif dan mempercayakan kepada saya dan istri untuk mengelola usaha Rafiza. Akhirnya Mei 2018 outlet pertama Rafiza itu buka, bertepat di Jalan Cemara, Grogol, Depok. Itulah ada outlet pertama kami, ya, outlet pertama Rafiza kami. Akhirnya Mei 2018 outlet pertama Rafiza itu bisa buka. Awalnya konsep saya adalah dari outlet yang sudah dibuka, saya akan saving setiap margin atau keuntungan, lalu saya kumpulkan untuk bikin outlet kedua. Outlet kedua saya sudah menguntungkan, saya kumpulkan uangnya, saya akan buka outlet ketiga. Itu konsep awal bisnis Rafiza pada saat itu, yang sudah saya sampaikan ke sahabat saya juga pada saat itu. Tetapi ternyata ketika outlet itu sudah berjalan, jauh dari harapan. Karena dalam satu hari paling kita hanya bisa menjual 2-3 ekor. Dimana satu ekor itu cuma 9 potong, berarti kalau 2 ekor kita cuma laku 18 potong. Padahal saat itu kita sudah sewa, kita membeli peralatan, kita juga harus hire karyawan, karena aktivitas saya saat itu masih bekerja dan juga mengajar, sehingga memang saya harus menggunakan 1 orang karyawan pada saat itu. Tetapi ternyata tidak sesuai harapan. Bulan pertama kita masih mengalami kerugian, mau tidak mau saya harus nombok karena kerugian itu, karena kita harus tetap bayar sewa dan membayar gaji karyawan. Bulan kedua juga ternyata masih rugi, ya. Bahkan saya pernah momen dimana saya habis bekerja pagi, lalu saya mengajar malam, pulang mengajar saya datang ke outlet, ternyata sampai di outlet itu masih ada 18 potong ayam di etalase. Padahal harusnya jam setengah 10 itu sudah tutup, karena saya juga harus istirahat. Tapi ya mau tidak mau, ya saya harus jaga karyawan, saya suruh pulang, dan saya melanjutkan jaga outlet Rafiza. Itu saya ingat sekali sampai jam setengah 3 pagi. Dari 18 potong tersisa di jam 10 malam sampai setengah 3 pagi ternyata masih tersisa 15. Jadi selama sekian jam saya jaga hanya laku 3 potong. Di situ saya merasa down sekali, ya. Karena dari bisnis atau usaha yang saya jalankan sama sekali saya tidak mendapatkan apa-apa, kecuali hanya capek dan lelah saja, gitu ya. Sempat kepikiran untuk menutup outlet Rafiza. Sepertinya memang saya merasa saya tidak berbakat di bisnis. Sebenarnya saya cuma cukup cocok menjadi seorang karyawan dan mengajar, sebatas itu, gitu ya. Tapi istri menguatkan, karena bagaimanapun juga itu ada modal dari sahabat kita yang mau tidak mau memang harus kita pertanggungjawabkan. Memasuki bulan ketiga, akhirnya saya merubah konsep bisnis Rafiza, ya, karena saya melihat perjalanan bagaimana McD, KFC bisa berkembang di Indonesia dan juga brand-brand lain, dan juga dulu saya pernah franchise, gitu ya. Akhirnya saya rubah konsep bisnis Rafiza yang tadinya ingin buka outlet sendiri. Akhirnya kita coba franchise-kan brand Rafiza ini ke orang lain. Lalu saya buka akun sebuah marketplace, ya, OLX pada saat itu. Saya jual brand saya Rafiza dengan harga kemitraan pada saat itu sekitar 4 juta rupiah. Ternyata banyak orang tertarik, ya, ketika saya mengiklankan Rafiza di OLX. Banyak orang yang WA saya, gitu ya. Dan banyak di antara mereka minta ketemuan. Kita ketemuan di outlet. Tetapi
ternyata mereka akhirnya mundur. Mereka tidak tertarik untuk join Rafiza. Karena memang outlet Rafiza tidak meyakinkan pada saat itu. Outletnya cuma satu, outletnya juga sepi, rugi terus, ya, sehingga orang tidak yakin untuk bermitra dengan Rafiza. Sampai memasuki bulan keempat, kami terus mengalami kerugian. Saya semakin down, seolah saya sudah pasrah, karena kita sudah usaha 4 bulan, dan sama sekali tidak bisa menikmati dari apa yang sudah kita lakukan. Akhirnya, memasuki bulan keempat, ada calon mitra. Dia datang ke outlet Rafiza. Semula awalnya saya pikir ya mungkin hasilnya akan sama gitu ya. Dia pasti tidak akan tertarik. Ternyata di luar prediksi saya, ternyata dia tertarik untuk join dengan Rafiza. Karena menurut dia rezeki orang pasti beda-beda. Mungkin bisa saja saya sepi, belum tentu outlet dia. Akhirnya dia buka, calon mitra kita pecah telur akhirnya. Kita memiliki mitra Rafiza yang beralamat di daerah Lebak Bulus pada saat itu. Seminggu pertama jualan dia memang masih sepi, seminggu kedua juga, tapi mulai ada peningkatan. Sampai akhirnya dalam jangka waktu 3 minggu, dia bisa jualan lebih di atas 10 ekor satu hari. Kalau bisnis ini, kalau kita sudah jualan bisa di atas 8 ekor, itu sudah lumayan. Sudah bisa menikmati keuntungan. Di situ saya mulai semangat lagi untuk memasarkan brand Rafiza. Saya pasarkan lagi melalui OLX, saya bikin Facebook, ya, dan beberapa media sosial lainnya, gitu ya. Banyak orang tertarik lagi untuk join dan minta ketemuan, tapi saat itu saya agak rubah. Tadinya ketemu di outlet saya sepi, sekarang ketemunya di outlet mitra saya yang ada di Lebak Bulus. Kebetulan ketika calon mitra datang ke sana, pas jam makan siang, pas sekali memang outletnya rame. Banyak orang yang bertransaksi atau membeli produk-produk Rafiza. Di situ calon mitra langsung tertarik. Dan dia akhirnya join dengan Rafiza. Sehingga pada bulan Desember 2018 kita menutup Rafiza dengan sekitar 6 outlet. Oke, dan sekarang alhamdulillah pada tahun 2023 ini outlet Rafiza yang aktif tercatat sekitar 130 outlet di seluruh Indonesia. Mayoritas 80% kita memang ada di Jabodetabek. Di luar Jabodetabek itu antara lain kita ada di Manado, kita ada di Ambon, kita ada di Batam, kita ada di Padang, lalu kita ada di Purworejo, dan insya Allah minggu depan kita akan mulai buka di Surabaya. Yang menjadi keunggulan dari Rafiza, ya, satu, kita punya produk, ya, kita punya rasa yang memang alhamdulillah testimoni banyak orang selama ini tidak beda jauh dengan brand-brand yang terkenal, seperti McD, KFC, ya, karena memang bagi saya kualitas produk itu penting, ya. Kalau kita punya produk yang berkualitas, kita akan lebih mudah jualannya. Keunggulan kedua adalah harga paket kemitraan kita adalah salah satu yang paling murah di Indonesia. Karena hanya dengan investasi 6,8 juta, orang sudah punya usaha. Karena yang kita berikan dari 6,8 juta itu sudah lengkap. Dari peralatan, alat masak, bahan baku, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi keunggulan kita ya dari sisi produk. Dan yang kedua adalah paket kemitraan kita yang boleh dikatakan sangat terjangkau. Strategi yang saya lakukan untuk mengembangkan brand saya, salah satunya memang saya memanfaatkan teknologi digital marketing, ya. Semenjak pandemi, yang tadinya saya tidak hanya menggunakan satu akun marketplace OLX pada saat itu, akhirnya setelah pandemi, bagaimana saya lebih memaksimalkan platform yang lain, ya. Kita bikin Instagram, Facebook, ya kan. Lalu saya juga bikin akun di marketplace seperti Tokopedia, ya kan. Lalu saya juga menggunakan fitur-fitur promosi berbayar yang tersedia di sana, gitu kan. Alhamdulillah banyak orang semakin mengenal Rafiza melalui strategi pemasaran yang kami lakukan melalui marketplace dan juga media sosial yang
kita maksimalkan pada saat itu. Sebetulnya modal penting untuk menjadi seorang entrepreneur ya, berdasarkan mungkin pengalaman saya ya. Memang menjadi seorang entrepreneur itu, saya kategorikan ada dua kelompok ya. Ada orang menjadi seorang entrepreneur dengan privilege, ada orang menjadi seorang entrepreneur tanpa privilege ya. Kalau saya yang termasuk tanpa privilege, karena saya tidak memiliki channel, saya berasal dari keluarga yang tidak berada gitu ya. Sehingga kalau kita ingin menjadi seorang entrepreneur tanpa privilege, modal paling penting adalah harus punya mental yang kuat, mental baja yang kuat. Karena kita dihadapkan pada kegagalan-kegagalan, kondisi yang sangat terpuruk, sehingga modal penting untuk menjadi seorang entrepreneur memang harus memiliki mental yang kuat. Karena dunia entrepreneur adalah dunia yang tidak pasti. Sedangkan dunia kerja adalah dunia yang pasti. Dunia kerja kan dunia pasti karena jelas kapan kita gajian, jam kerja kita dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Kapan kita liburnya. Kalau dunia entrepreneur adalah dunia tidak pasti. Kita tidak bisa memastikan keuntungan kita berapa, usaha kita bagaimana. Contoh kasus pandemi ya, sesuatu yang tidak saya pernah prediksikan, tapi ternyata hal itu bisa terjadi. Bagi teman-teman yang memang ingin punya usaha kuliner, khususnya kuliner fried chicken, jika ingin tertarik bermitra atau sekedar tanya-tanya, bisa hubungi saya di 0813 89 3131 ya, dimana kita ada dua paket kemitraan kita. Yang pertama dari 6,8 juta, yang kedua 9,8 juta. Bedanya cuma di etalase ya. Jadi kita paket murah 6,8 juta itu sudah meliputi etalase, satu set alat masak, peralatan-peralatan ya seperti saringan, capitan, dan juga bahan baku di awal. Insya Allah dengan paket 6,8 juta itu sudah siap jualan Rafiza Fried Chicken. Prinsip hidup saya adalah hidup ini sangat singkat, hidup ini sementara, tidak akan lama. Saya ingin hidup yang sebentar dan sementara ini, saya ingin bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, gitu ya. Karena dengan memberikan manfaat bagi banyak orang, itu akan menjadi amal jariah kita yang mungkin bisa bermanfaat buat kita ketika kita sudah meninggal nanti.